Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas A35, kelompok 2, sub kelompok 1. Kami akan membuat video mengenai wawasan kebangsaan untuk memenuhi tugas agenda 1 yang berjudul wawasan kebangsaan yang diampu oleh Ibu Santi Rosintawati, SIP MAP. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Yang kedua, titik penting dalam sejarah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Serta yang keempat, mengenai lambang-lambang negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan konsep yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari darat, laut, dan udara secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan Indonesia bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional. Titik penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama merupakan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi yang digagas dan didirikan oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi awal penggerak kebangkitan nasional Indonesia lewat kaum terpelajar. Organisasi Budi Utomo beranggotakan para kaum intelektual Jawa yang berkuliah di Stovia, yakni Sekolah Pendidikan Kedokteran Hindia. Kemudian peristiwa kedua adalah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumber utama penggerak kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda kedua yang berisikan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa Indonesia. Kelahiran sila-sila Pancasila. Pancasila lahir dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Isi pidato tersebut kemudian disempurnakan dan dibahas oleh para intelektual bangsa dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Istilah Pancasila mengacu pada bahasa Sanskerta, di mana berasal dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5, dan sila yang berarti dasar atau asas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah di Indonesia yang sangat penting. Dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Indonesia resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang juga menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Adapun ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai 1 dasar negara, 2 ideologi bangsa, dan 3 sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan acuan peraturan negara dan landasan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 alinea yang memiliki makna berbeda-beda. Alinea pertama tentang Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea ketiga tentang pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tentang dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia serta memuat dasar negara. Adapun yang ketiga itu NKRI. NKRI tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Adapun tujuan dari NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu kesatuan bangsa Indonesia. Bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara Indonesia, serta lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan identitas dan wujud eksistensi bangsa sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.